Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah. Saya akan memimpin doa sebelum mulai ibadah kita di chapel hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan kami Yesus yang Maha Baik. Selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah Tuhan bersama Engkau. Biarlah persembahan kami ini hidup di hati-Mu Bapa, dan kami mendapatkan kebahagiaan dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita bernyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Yesus
Untuk firman di hari ini, pembacaan firman di hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Jadi 5 wanita bijaksana itu ialah ia tidak membiarkan padam pelitanya. Ya. Ini maksudnya adalah hidupnya. Hidupnya itu berdasarkan firman Tuhan. Ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang dia pikirkan itu yang hal-hal yang baik. Lalu apa yang kita lihat, dia melihat hal-hal yang baik juga, hal yang benar. Lalu mendengarkan perkataan yang benar. Begitu juga kita harus sesuai hidup kita itu dengan kebenaran. Jadi 5 wanita bijaksana itu memiliki kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh untuk anak-anak kita, untuk anak-anak, untuk kamu, ya, apa sih yang harus kamu lakukan? Ya, apa yang harus kamu lakukan? Contoh di rumah. Apa yang kamu lakukan di rumah? Membantu orang tua yang terdekat, membereskan rumah, bereskan tempat tidur. Ya. Nah itu. Jadi lalu memikirkan apa yang harus kita pikirkan. Yang pikirkan itu memikirkan yang positif. Punya rencana nih. Nanti aku mau baca firman Tuhan deh. Nanti aku mau berdoa. Nanti aku mau memuji Tuhan. Yang kita pikirkan itu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Itulah 5 wanita yang bijaksana. Karena apa? Tertanam di dalam dirinya, ya, di dalam dirinya itu kehidupan yang Tuhan inginkan, sehingga pelitanya tidak padam. Beda dengan wanita yang pelitanya padam. Jadi itu yang dipikirkan. Sekarang yang kita lihat, kita menonton nih, lihatlah tonton yang positif. Atau kamu melakukan misal nih menonton, nanti ada acara bagus tentang keluarga, atau menonton tentang melihat lagu-lagu pujian.
atau menonton tentang firman Tuhan. Banyak yang bisa kita lihat, kita tonton hal-hal yang positif, yang baik, yang benar. Itu dapat mempengaruhi hidupmu juga. Ya, itu juga termasuk hal yang benar. Mendengar, lalu berikutnya mendengar. Mendengarkan perkataan yang positif. Begitu juga habis kita mendengar, kita pun juga menyampaikan ya kepada orang lain yang positif juga. Gitu loh. Inilah perkataan. Jadi perkataan kita itu menyampaikan sesuatu yang benar. Gitu. Perkataan, apalagi kita memberi perkataan yang memotivasi, gitu ya. Memotivasi yang membuat teman kita itu menjadi bahagia, senang. Nah, itu perkataan. Dan juga mendengar ya sesuatu yang hal yang baik juga. Jadi teman itu mendengar hal yang baik, yang bagus. Gitu loh. Jadi jangan kita hanya mau mendengar hal-hal yang nggak baik, gitu loh. Jadi contoh dengan perkataan memotivasi yang baik itu seperti ini contoh, ya. Misalnya kita di dalam tim gitu ya, di dalam permainan, baik permainan apa deh, sepak bola, basket atau apapun. Berenang, kita tim nih. Kita mengalami kekalahan. Nah, di dalam kekalahan itu, ya, kita memotivasi teman. Udah, kita bagus hari ini main, ya. Kita hebat. Kita bagus. Ini yang terbaik buat kita. Lanjut pertandingan berikut, kita akan lebih baik lagi. Jadi, hal seperti itu, atau teman kita yang sedang menangis, kita hibur. Ya, sudah, jangan menangis, gitu ya. Kita harus sabar dan kita harus menerima, biar kita lebih baik lagi. Seperti itu, karena kamu anak yang baik. Jadi kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang baik, gitu ya, itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Itu harus kita berikan perkataan, biar dia mendengarnya senang, bahagia. Seperti itu. Ya. Sekarang adalah wanita yang bodoh. 5 wanita bodoh. Sebenarnya 10 wanita ini adalah anak-anak Tuhan juga. Tetapi cara hidupnya berbeda. Ya. Di sini dia membiarkan lampunya padam. Hidupnya padam. Dia mendengar firman Tuhan. Dia ke gereja juga. Dia juga bernyanyi untuk memuji Tuhan, gitu ya. Tetapi apa yang salah buat mereka adalah kehidupannya, perilakunya. Contohnya, perilakunya ini yang membuat apinya itu padam. Pelitanya padam. Ya seperti ini. Contoh. Mereka itu tidak menjadi pelaku. Ya, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak menjadi pelaku yang Tuhan inginkan. Apa sih itu pelaku? Pelaku itu yang melakukan. Contohnya ngomongnya. Itu ngomongnya kasar. Contoh ngomong kasar. Ya. Mungkin di antara kita melakukan perkataan yang kasar, yang kotor. Ada bahasa binatang, disebut binatang. Padahal kita manusia. Itu kotor, itu salah. Kita manusia, dipanggilnya binatang. Atau bahasa kotor lagi, bahasa yang enggak Tuhan inginkan. Bahasa yang enggak memotivasi. Ngomong bego atau lol. Itu enggak baik, itu bahasa yang kotor, bahasa kasar. Gimana? Ya tadi kita sudah ke gereja, ya kan, sudah mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, gitu ya. Tetapi apa perilakunya? Melakukan hal-hal yang kotor. Itu enggak benar. Dari bahasanya kasar, menghina. Ah, sepatu kamu jelek. Ah, tas kamu jelek. Ah, baju kamu jelek. Hal-hal itu enggak benar. Itu bahasa yang kotor. Jadi yang kita ambil dalam kehidupan kita ini dengan hal seperti ini, yaitu yang mana yang kita ambil? Menjadi 5 wanita yang bodoh atau menjadi 5 wanita yang bijaksana? Untuk
untuk menunggu kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu, kedatangan kedua kali kita nggak tahu kapan. Siapapun tidak ada yang tahu. Sehingga makanya kita harus melakukan yang sesuai Tuhan inginkan. Hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita itu melakukan yang benar. Karena apa? Kedatangan Tuhan, ya, kita nggak tahu. Makanya kita menyiapkan diri hidup kita dari sekarang. Perilaku kita juga harus disiapkan dari sekarang. Biarlah hidup kita ini menjadi terang. Biarlah hidup kita ini menjadi garam buat orang lain. Itu kesiapan kita itu. Jadi biarlah hidup kita ini seperti 5 wanita atau 5 gadis yang bijaksana. Makanya hidup kita itu harus di dalam kekudusan. Seperti gadis yang bijaksana ini. Apa yang dia lihat, dengar, dan perkataan apa yang timbul di dalam hati, ya, yang harus kita pikirkan dan kita bawa di dalam kontrolnya Tuhan, sehingga hidup kita tidak sembarangan, hidup kita tidak sembrono, hidup kita tidak benar. Hiduplah dengan kekudusan, berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan kami Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Ya Bapa, kami dapat belajar. Kami dapat mengerti karena Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan di dalam kehidupan ini agar kami menjadi bijaksana, agar kami hidup sesuai dengan keinginan-Mu, agar hidup kami dapat mengontrol diri kami yang sesuai Engkau inginkan. Ya Bapa, pakailah anak kami ini sebagai alat-Mu Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam di dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.